Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita menerima makanan rohani yang menguatkan kita sebelum kita beribadah hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita hari ini, kuasa untuk menguasai bumi, diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan kepada tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dalam kisah penciptaan, ada sesuatu yang sangat istimewa ketika Allah menciptakan manusia. Jika pada ciptaan lain Allah hanya berfirman, maka ketika menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tempat khusus dalam rencana Allah. Manusia tidak diciptakan secara kebetulan, melainkan dengan tujuan dan tanggung jawab yang mulia. Salah satu tujuan itu adalah diberi kuasa untuk menguasai bumi. Namun, apa sebenarnya arti menguasai bumi? Apakah berarti manusia bebas mengeksploitasi sesuka hati? Tentu tidak. Kuasa yang Tuhan berikan bukan kuasa untuk merusak, tetapi kuasa untuk mengelola, memelihara, dan menjalankan tanggung jawab sebagai wakil Allah di bumi. Pertama, kuasa itu diberikan karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya, manusia dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah, hikmat, kasih, tanggung jawab, kreativitas, kepemimpinan yang benar. Karena itu, kuasa yang Tuhan berikan bukan untuk menindas, melainkan melayani dan membangun. Ketika seseorang menggunakan otoritas dengan kesombongan, penyalahgunaan, atau egoisme, itu bukan gambar Allah. Kuasa sejati selalu disertai tanggung jawab. Kedua, Tuhan memberikan mandat untuk mengelola bumi. Kejadian 1 ayat 28. Allah berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata taklukkan di sini tidak berarti menghancurkan, melainkan mengelola ciptaan dengan bijaksana. Tuhan memberi manusia kemampuan untuk bekerja, berkarya, membangun keluarga,
mengembangkan pengetahuan, memelihara lingkungan, dan menjadi berkat bagi dunia. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan benar adalah bagian dari mandat Allah. Baik petani, guru, pedagang, pekerja, pelayan Tuhan, ibu rumah tangga, atau pemimpin, semuanya dipanggil mengelola apa yang Tuhan percayakan. Ketiga, kuasa terbesar dimulai dari menguasai diri sendiri. Sebelum menguasai bumi, manusia harus belajar menguasai dirinya. Apa gunanya memiliki jabatan besar tetapi tidak bisa menguasai amarah, hawa nafsu, kesombongan, egois, perkataan, keuangan, dan waktu? Kuasa tanpa karakter dapat menghancurkan. Karena dosa masuk ke dunia, manusia sering menyalahgunakan kuasa. Namun di dalam Kristus, Tuhan memulihkan tujuan semula agar kita hidup sebagai pengelola yang setia. Keempat, Tuhan melihat ciptaannya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Allah memandang semua ciptaannya dengan sukacita. Artinya, Tuhan rindu manusia hidup selaras dengan tujuan Allah, bekerja dengan benar, menjaga ciptaan, hidup kudus, membawa damai, dan menjadi berkat. Ketika manusia hidup sesuai rencana Allah, kehidupan menjadi bermakna. Tuhan memberi kita wilayah pengelolaan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, waktu, talenta, dan kesempatan hidup. Kuasa sejati bukan tentang seberapa besar kendala kita atas dunia, tetapi seberapa setia kita menjalankan tanggung jawab dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Terima kasih atas kepercayaan yang Engkau berikan untuk mengelola kehidupan dan segala yang ada di sekitar kami. Ampuni kami jika sering menyalahgunakan waktu, talenta, atau tanggung jawab yang Engkau percayakan. Ajar kami menguasai diri, hidup dalam hikmat, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.